3, 2, 1. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Devi Novitasari dari Manfaat Madiun TV. Alhamdulillah pemirsa, di hari spesial 22 Oktober 2025 bagi para santri di Indonesia ini, Manfaat Madiun TV mendapat kehormatan bisa ketemu langsung dengan tokoh kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Bapak Haji Irfan Al-Qaidari, SAG MPDI, dalam suasana hari spesial Santri Nasional. Kita akan bincang asik tentunya sangat erat dengan HSN tahun ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Mbak Desi, hari ini semangat, hari ini sangat bahagia dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Bapak, hari ini kan adalah Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Bagaimana menurut Bapak HSN tahun ini khususnya di Kabupaten Madiun? Ya, alhamdulillah Hari Santri 22 Oktober 2025 pada hari ini termasuk di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, kita di kantor, kemudian di satker-satker madrasah, semuanya menyelenggarakan apel dalam rangka Hari Santri. Artinya kegiatan itu tidak hanya di apel saja, tetapi didahului dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sudah ada doa bersama, ada istighosah, ada pembacaan sholawat nariyah. Hari ini pun juga ada di beberapa tempat yang melibatkan satker itu, ada kirab santri, ada pawai santri. Semua itu adalah dalam rangka untuk memperingati Hari Santri di tahun ini, di 2025. Menurut Bapak, apa yang spesial di Hari Santri khususnya tahun ini di Kabupaten Madiun? Ya, ini sangat spesial. Artinya apa? Mengingatkan kembali kepada peran santri yang luar biasa. Peran santri dalam era ketika merebut kemerdekaan dari penjajah, mempertahankan kemerdekaan yang luar biasa, yang ketika itu diawali dengan resolusi jihadnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tanggal 22 Oktober 1945, yang puncaknya adalah mempertahankan Indonesia, peristiwa heroik di Surabaya 10 November 1945 yang sampai saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Karenanya ini adalah spesial. Karena itu dengan spesialnya ini, maka termasuk di Kabupaten Madiun ini pelaksanaan apel, giat-giat dalam rangka menyambut Hari Santri ini sangat luar biasa di kalangan para santri. Bagaimana menurut Bapak peran santri dan pesantren di Kabupaten Madiun ini? Penjaga moral sudah pasti, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang saat ini, lingkungan ini sangat luar biasa. Karena itu peran santri ini luar biasa, termasuk bagaimana bangsa ini ke depan yang visi besar Indonesia 2045 adalah Indonesia emas. Oleh karena itu, siapa lagi yang nanti akan menjadi pemimpin negeri ini? Kalau kita melihat, sekarang ini sudah banyak sekali santri yang menjadi tokoh, santri yang menjadi pejabat publik, santri yang menjadi pengusaha. Oleh karena itu, nanti harapannya Indonesia emas 2045, salah satunya disinilah peran santri yang nantinya ke depan santri-santri ini yang akan menjadi penerus estafet daripada kepemimpinan bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Lalu bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Madiun dalam memberi ruang atau peranan kepada pesantren dan para santri? Ya, kita ada kurang lebih 105 pondok pesantren yang sudah berizin operasional. Ya, ini terkait dengan pondok pesantren tentunya kita hadir. Ya, kita hadir sebagai daripada amanah pemerintah
Yang kita adalah hadir di dalamnya. Artinya pendidikan yang ada di pesantren, pendidikan keagamaannya, termasuk di pesantren itu sekarang sudah banyak ada lembaga-lembaga formalnya, ini yang luar biasa. Nah, lembaga formal ini yang tentunya kita juga hadir dalam rangka untuk terus memberikan bagaimana pondok pesantren itu kita dorong untuk terus berkembang. Kita dorong untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi ciri khas dari pesantren itu harus tetap sampai kapanpun bahwa pesantren itu punya ciri tersendiri. Kebijakan apa saja yang telah atau sedang dan akan diberikan kepada para santri dan pesantren khususnya di Kabupaten Madiun ini? Iya, semua haknya sama. Jadi para santri pun ini juga berhak daripada hak-hak yang diberikan oleh negara. Termasuk saat ini kan program MBG, program cek kesehatan gratis. Ini yang luar biasa dari Bapak Presiden. Dan ini tidak hanya di formal saja, tetapi juga masuk kepada pesantren-pesantren. Dan ini kita rasakan bahwa program yang luar biasa dari Bapak Presiden ini yang tentunya sangat dirasakan oleh santri. Termasuk bagaimana santri ini dalam rangka melanjutkan pendidikannya. Banyak beasiswa. Karena itu didorong para santri, ayo yang berprestasi, ayo terus. Sehingga nanti pendidikannya tidak hanya cukup formalnya itu sampai S1, tetapi bisa S2, sampai mungkin juga sampai ke S3-nya. Selanjutnya, apa harapan Bapak kepada para santri dan pesantren di Kabupaten Madiun? Iya, jadi sesuai dengan tema Hari Santri pada tahun 2025 ini, bahwasanya bagaimana para santri itu terus mengawal daripada kemerdekaan Indonesia. Peradaban yang maju ini harus terus kita kawal. Santri punya ciri sendiri. Dia berakhlak, dia punya karakter yang bagus. Apalagi di era sekarang ini, santri tidak hanya pintar baca kitab kuning, tetapi harapan kita juga oleh IT. Bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Zamannya semuanya sudah serba teknologi. Ya, sekarang ini harus kita ikuti. Inovasi-inovasi yang nantinya kalau ini dua-duanya ini sudah sama-sama kuat seiring sejalan, maka ketika santri ini nanti menjadi orang, dia prinsipnya kuat, dia punya iman yang kuat, dia punya karakter akhlak yang kuat, dan dia tetap mengikuti dengan kondisi perkembangan zaman yang ada. Yang terakhir, Bapak, pesan dan kesan kepada para santri juga pesantren di Kabupaten Madiun. Ya, oke. Santri tetap harus belajar. Santri harus tetap punya prinsip. Dimanapun dia, jiwa santri harus terus diamalkan. Dan pesantren tentunya saat ini terus berkembang. Dan itulah salah satu pendidikan yang ada di Indonesia yang tertua sampai kapanpun. Dan pesantren ini punya ciri tersendiri dalam rangka untuk memberikan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Dan tentunya ke depan tidak hanya agama saja, tetapi bagaimana sesuai dengan kondisi zaman yang berkembang yang ada saat ini. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Demikian pemirsa interview saya kali ini bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Bapak Haji Irfan Al-Qaidari, SAG MPDI. Jumpa lagi pada interview selanjutnya. Saya Devi Novitasari dan kameramen Dava Karyaning menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Wuryanto, Bupati Madiun, untuk manfaat the best, manfaat hebat, manfaat luar biasa. Oke, nama saya Jane dari Belanda dan manfaat Madiun terbaik. manfaat
Madiun hebat. Manfaat Madiun the best, unggul, bereputasi internasional. Alhamdulillah, manfaat luar biasa, sukses dan manfaat the best. Manfaat mantap. Man 4 Madiun the best. Man 4 Madiun sukses, madrasah bermutu, maju dan mendunia. Saya Dr. Agni Salha, Man 4 Madiun hebat. Man 4 Madiun the best.